Nuri Lestari dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan psikologi atau yang biasa dikenal dengan psikotes. Sebenarnya, pemeriksaan ini bukan merupakan suatu tes karena tidak mengandung unsur pengertian lulus atau tidak. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah evaluasi kepribadian, sehingga saya berharap kesediaan dari teman-teman sekalian untuk mengerjakan secara optimal. Soal yang diberikan beraneka ragam, ada yang berupa kalimat, hitungan, melengkapi gambar, dan lain sebagainya. Namun, semuanya akan saya jelaskan terlebih dahulu, sehingga teman-teman sekalian dapat mengerjakannya dengan baik. Jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya pada saat kesempatan bertanya diberikan. Namun, apabila saat tes sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu untuk mengerjakan akan dibatasi, sehingga saya harap teman-teman sekalian dapat bekerja secara efisien. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita mulai dengan mengisi lembar identitas terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, saya Nurul Fadliani dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, bekerja sama dengan sekolah adik-adik sekalian untuk melakukan tes psikologi atau yang sering disebut dengan psikotes. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini adik-adik akan mengikuti tes psikologi, di mana tes ini tidak ada kaitannya dengan lulus atau tidaknya kalian, melainkan untuk mengukur kondisi psikologis adik-adik. Kami mohon kesediaan adik-adik untuk mengerjakan tes dengan serius dan optimal. Jika adik-adik mengalami kendala atau ada pertanyaan, jangan ragu untuk mengangkat dan bertanya kepada saya. Dalam pelaksanaan tes kali ini, kita akan menggunakan pensil, pulpen, dan kertas yang telah disediakan. Adapun waktu pengerjaan tes ini selama 60 menit atau setara dengan 1 jam. Silakan mengerjakan tes sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dengan jujur dan sesuai dengan kondisi adik-adik. Kami yakin adik-adik bisa menyelesaikan tes ini dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Jika tidak, sebelum memulai tes, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Baik adik-adik, untuk kedepannya saya akan tetap mengamati proses tes ini berlangsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua baik ya. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Salsabila, mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan menjadi tester pengetesan psikologi dalam rangka pembentukan kelas akselerasi di sekolah ini. Dalam pelaksanaan tes psikologi, peserta akan diberikan berupa alat tes yang berisi beberapa pertanyaan untuk mengukur sejauh mana tingkat kecerdasan atau IQ yang peserta miliki dan memenuhi standar kelas akselerasi. Proses tes akan berlangsung selama 60 menit, jadi peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan ini sampai semua rangkaian tes selesai. Apabila ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, boleh mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadi Tahir dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, seperti pemberitahuan sebelumnya, kita akan melakukan tes psikologi atau biasa disebut juga dengan psikotes. Oke, jadi terlebih dahulu saya jelaskan apa sih itu psikotes. Psikotes adalah kegiatan pemeriksaan psikologi yang menggunakan alat tes psikologi tertentu sebagai alat ukur dalam bentuk-bentuk soal tes yang diciptakan oleh para ahli psikologi. Psikotes dapat berbentuk tes yang tertulis, proyeksi gambar, dan sebagainya yang bertujuan
untuk mengukur fungsi kemampuan kognitif maupun emosi seseorang, mulai dari tingkat kecerdasan, bakat, minat, sampai kepribadian orang yang dites. Dari hasil yang tergambar pada psikotes, didapatkan suatu gambaran tentang seseorang yang sedang diukur dan nantinya dapat dipergunakan sebagai informasi yang dapat membantu orang tersebut dalam berbagai bidang. Contohnya peminatan dalam bidang pekerjaan yang cocok, bakat, peminatan studi yang cocok, dan lain sebagainya. Jenis tes yang digunakan yaitu group test atau tes kelompok. Karena saya sebagai penguji atau tester akan memberikan kepada adik-adik sekalian dan akan dilakukan tesnya secara bersamaan. Kemudian pada kali ini kita akan melakukan tes berdasarkan tipe perilaku yang akan diukur yaitu tes kemampuan. Durasi pengerjaan yaitu 90 menit atau setara dengan 1,5 jam. Tes kemampuan terdiri atas item-item yang dapat diberikan skor berdasarkan kecepatan, keakuratan, atau keduanya. Pada tes kemampuan, semakin cepat atau semakin akurat respon adik-adik, maka akan semakin baik pula skor pada karakteristik tertentu yang diukur. Dan pula semakin banyak soal aljabar yang dapat diselesaikan dengan tepat dalam waktu tertentu, semakin besar pula skor yang menunjukkan kemampuan aljabar adik-adik sekalian. Jadi kita akan memulai tesnya, tapi terlebih dahulu saya akan menyampaikan tata tertibnya, yaitu siapkan alat tulis seperti pensil, pulpen, dan penghapus, kemudian isi identitas pada lembar jawaban. Pada saat mengerjakan tes, tidak diperkenankan untuk menggunakan smartphone dan fokus untuk mengisi tes yang telah diberikan. Kemudian mengisi tes dengan fokus, bersungguh-sungguh dan jujur, dan tidak diperkenankan untuk menyontek kepada teman sekitarnya ya, karena tes ini tidak memiliki arti lulus atau tidak, tetapi tes ini untuk mengukur atau memprediksi sesuai kemampuan dari diri sendiri adik sekalian. Jadi sekiranya adik sekalian bertukar jawaban, maka itu akan bertentangan dengan kemampuan dari diri kalian masing-masing. Mungkin itu instruksi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya mungkin adik-adik ada yang kurang dipahami dalam mengisi tes, silahkan langsung bertanya ya. Dan selamat mengerjakan dan semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Ilham dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang bekerja sama dengan sekolah adik-adik sekalian untuk dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan psikotes yang bertujuan untuk lebih mengenali karakteristik dan kepribadian adik-adik sekalian serta menggambarkan bagaimana adik-adik menghadapi masalah ke depannya. Kalian akan diberikan waktu selama 2 jam untuk pengerjaan tes ini. Adapun tahapan-tahapan dalam tes ini yaitu yang pertama tes kemampuan verbal diikuti dengan tes logika, tes kemampuan spasial, dan sebagainya. Sebelum mengikuti tes, disampaikan kepada adik-adik untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat tulisnya berupa pensil, penghapus, peraut, dan alat tulis lainnya yang kemungkinan akan diperlukan selama proses tes ini berlangsung. Dimohon kepada adik-adik untuk mengisi jawaban dari soal-soal nantinya dengan jujur dan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Mengapa? Karena psikotes ini memotret diri kalian. Apabila kalian tidak mengisi jawaban dari soal-soal nantinya dengan jujur dan tidak sesuai kemampuan kalian, atau malah mengikuti jawaban dari teman-temannya, maka hal-hal yang ditentukan dari hasil psikotes tersebut akan bertentangan dengan kemampuan dan kepribadian adik-adik. Oke, jika sudah siap semuanya, maka sebelum memulai tes, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, untuk kedepannya saya akan tetap mengawasi kalian selama
proses tes ini berlangsung. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah kali ini, mata kuliah psikodiagnostika, saya Putri Febriani dengan NIM 22010151078 dari kelas J akan memaparkan beberapa tes administrasi secara umum. Administrasi tes adalah penyelenggaraan atau pelaksanaan tes dari awal sampai akhir dalam laporan tertulis secara lengkap. Nah, dalam laporan tersebut meliputi seperti interpretasi dan kesimpulan dari hasil pengetesan, bahkan disertai dengan rekomendasi. Kemudian, tujuan tes secara umum. Nah, tes psikologi atau psikotes umumnya bertujuan untuk membuat diagnosis psikologis yang dilakukan dengan maksud-maksud tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya, untuk tujuan pengembangan prestasi siswa di sekolah, tujuan dalam penelusuran minat dan bakat, tujuan mendiagnosis kecenderungan bawaan dan kepribadian individu siswa yang bersangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan tes psikologis secara rinci. Yang pertama ada mengukur perbedaan-perbedaan antara individu atau perbedaan reaksi individu yang sama terhadap berbagai situasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, salah satu masalah awal yang mendorong pertumbuhan tes psikologis adalah identifikasi orang yang terbelakang mental. Yang ketiga, meramalkan hasil tes dapat menjadi prediksi atau prognosa tentang perilaku subjek di kemudian hari. Yang keempat, mendeskripsikan hasil tes dapat memberikan gambaran tentang aspek kepribadian subjek, terutama didukung oleh empati dan intuisi. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu menemukan insight atau hasil tes yang dapat dikomunikasikan kepada testi sehingga testi dapat memahami dan mendapat kesadaran tentang perilakunya sehingga mereka dapat menentukan sendiri sikap selanjutnya yang akan mereka ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurul Lestari, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjalani suatu pemeriksaan psikologi atau yang biasa dikenal dengan psikotes. Nah, adapun tes yang akan kita kerjakan kali ini berguna untuk mengukur intelijensi, di mana alat tes yang digunakan yaitu ITS atau Intelligence Struktur Test, di mana kalian akan saya minta untuk mengerjakan beberapa subtes yang di setiap subtesnya akan memiliki batas waktu dan instruksi yang berbeda-beda. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, selama tes berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu apapun seperti HP, kalkulator, atau alat bantu lainnya. Dan di atas meja hanya diperbolehkan ada pensil dan pulpen. Yang kedua, apabila lembar jawaban dan soal telah dibagikan, kalian tidak diperkenankan untuk membuka soal sebelum ada perintah. Dan jangan mulai mengerjakan soal sebelum ada kata mulai. Kemudian, jika saya nanti menginstruksikan untuk berhenti, maka kalian harus berhenti mengerjakan dan meletakkan alat tulis. Kemudian mendengarkan instruksi untuk subtes selanjutnya. Yang ketiga, kalian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tes selama tes berlangsung. Dan jika saat ini kalian ingin ke kamar mandi, saya hanya memberi waktu selama 10 menit. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Sebelumnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, tes akan segera dimulai. Untuk subtes yang pertama, silahkan membuka contoh kelompok soal 1. Di situ terlihat kalau pada setiap kalimat ada suku kata yang hilang, dan disediakan 5 pilihan kata sebagai gantinya. Kemudian, pada soal kedua, menggunakan lawan kata atau anonim. Nah, apakah instruksinya sudah jelas? Jika sudah jelas, silahkan mulai mengerjakan.
Batas waktu mengerjakan hanya 6 menit. Waktu untuk subtes yang pertama telah selesai. Kita lanjut untuk mengerjakan subtes yang kedua. Silahkan buka contoh kelompok soal 2. Di situ ada 5 kata. Pada 4 kata dari 5 kata tersebut terdapat kesamaan. Nah, tugas kalian di sini adalah untuk mencari satu kata yang tidak sama dengan keempat kata itu. Untuk contoh yang berikutnya sama seperti sebelumnya. Kalian memilih jawaban yang paling tepat. Apakah sudah jelas? Jika sudah, silahkan mengerjakan. Waktu yang diberikan hanya 6 menit. Waktu untuk mengerjakan subtes kedua telah selesai. Kita lanjut untuk ke subtes berikutnya. Silahkan buka contoh soal kelompok 3. Di situ ada tiga kata, di mana kata pertama dan kedua mempunyai hubungan tertentu. Menurut kalian, jawaban mana yang paling cocok untuk kata yang hilang? Untuk contoh berikutnya juga sama seperti sebelumnya. Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, silahkan mengerjakan. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan hanya 7 menit. Baik, waktu pengerjaan telah selesai, kita lanjutkan untuk subtes berikutnya. Silahkan buka contoh kelompok soal 4. Di dalam soal ini ditentukan 2 kata. Di sini kalian disuruh untuk mencari satu kata yang meliputi dari kata tersebut. Misalnya, di situ ayam, termasuk jenis itik, burung, dan lain sebagainya. Untuk contoh soal kedua, menurut kalian kata apa yang berhubungan dengan gaung? Jika sudah cukup jelas, silahkan mengerjakan. Waktu pengerjaan untuk subtes ini 8 menit. Baik, waktu selesai, kita lanjut ke subtes berikutnya. Silahkan buka contoh soal kelompok 5. Subtes ini adalah hitungan. Adapun cara menjawab soal yaitu dengan mencoret nomor yang sesuai dengan jawaban. Misalnya 75, berarti yang dicoret adalah angka 7 dan angka 5. Jika sudah jelas, selamat mengerjakan dan waktu yang diberikan 10 menit. Baik, karena waktu telah selesai, kita lanjut ke subtes berikutnya. Silahkan buka contoh kelompok soal 6. Subtes kali ini adalah deret angka. Setiap deret memiliki pola hitungan yang berbeda-beda. Adapun cara menjawab soal sama seperti subtes sebelumnya. Apakah sudah dipahami? Jika sudah, selamat mengerjakan. Waktu yang diberikan 10 menit. Baik, waktu telah selesai, kita lanjut ke subtes berikutnya. Silahkan buka contoh kelompok soal 7. Subtes kali ini memperlihatkan tentang suatu bentuk bidang yang dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, tugas kalian di sini adalah mencari bentuk bidang yang sesuai dengan potongan-potongan tersebut. Apabila sudah dipahami, silahkan mengerjakan. Waktu yang diberikan 7 menit. Waktu telah selesai, kita lanjut untuk subtes berikutnya. Silahkan buka contoh kelompok soal 8. Di situ ada 5 buah kubus yang dimana setiap sisi diberi tanda.
Nah, tugas kalian di sini adalah mencari kubus yang sesuai. Caranya, kalian bisa memutar-mutar atau menggulingkan kubus tersebut. Jika sudah dipahami, silahkan mengerjakan. Waktu yang diberikan 9 menit. Waktu telah selesai, kita lanjut untuk subtes berikutnya. Untuk subtes ke-9, waktu yang diberikan hanya 5 menit untuk menghafalkan angka-angka yang ada di dalam kertas tersebut. Silahkan buka contoh kelompok soal terakhir atau yang ke-9. Subtes ini berisi pertanyaan mengenai kata-kata yang sudah kalian hafalkan tadi. Misalnya, kata yang mempunyai huruf awalan qui atau quintet yang termasuk dalam jenis kesenian. Apabila sudah dipahami, silahkan mengerjakan. Waktu yang diberikan 9 menit. Waktu telah habis. Dengan berakhirnya waktu pada subtes ke-9, maka berakhir pula pemeriksaan psikologi kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena kesediaan kalian telah mengikuti tes intelijensi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.